bagaimana cara bercerai ketika menikah siri. Nah, kok kenapa mau bercerai? Bagaimana cara bercerai ketika menikah siri? Pertama, kita tidak sarankan untuk melakukan nikah siri. Ini yang perempuan. Saya tidak menyarankan dan tidak menganjurkan. Nanti kalian susah minta pertanggungjawaban. Ada hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sulit untuk mendapatkan perlindungan, sulit untuk mendapatkan hak diri untuk kita dan untuk anak-anak kita, karena kita tidak punya kekuatan. Yang walaupun menurut hukum nikah siri itu bisa boleh, bisa halal, bisa sah, bisa tidak. Idza staufal arkan wa syurut, kalau sempurna rukun dan syaratnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i ada 5, ada zauj, ada suami, ada zaujah, ada istri, lalu kemudian ada saksi 2 orang, lalu kemudian ada isighah ijab qabul, dan ada wali. 5 rukun terpenuhkan, sah akad nikahnya. Nah, persoalannya, kalau ternyata syarat ataupun rukun, saya ulangi, kalau umpama rukun pernikahan itu tidak terlaksanakan, tidak terpenuhkan, lalu kemudian dia melakukan nikah tanpa melalui catatan KUA, sahkah nikahnya? Tidak sah. Jadi kalau tadi sempurna rukun-rukunnya sah sekalipun tidak melalui catatan KUA. Tetapi nantinya kalau hal yang tidak diinginkan itu terjadi, kemana kalian para wanita untuk meminta perlindungan? Ah, ini kasusnya. Bagaimana cara bercerai? Nah, mau bercerai dengan siapa? Dengan suami saya. Kata pengadilan, mana buktinya kalau dia suami? Tak ada terbukti. Tak bisa kita membuktikan kalau si A itu adalah suami kita. Di awal pernikahan, iya, pokoknya kita sehidup semati sudah. Abang sayang betul, tanpa diragukan kecintaan dan ketulusan cinta abang itu. Ah, ini awalnya. Awalnya iya. Tapi sudah menjalani 3 bulan ke depan, mulai sifat dan watak aslinya keluar, kasar, main pukul, main tendang, dan seterusnya. Akhirnya sang istri pun tidak kuat, terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mau menuntut, mau mengadu, mau minta pertolongan ke siapa? Datang ke pengadilan, pengen bercerai. Mana buktinya kalau dia sudah menikah? Tidak bisa. Nah, ini satu. Jadi saya tidak menyarankan para wanita ingin melakukan nikah siri. Kadang ada, kayaknya bisa di KUA, kayaknya kalau bisa jangan. Bilang sama yang laki-laki, kalau abang memang benar-benar cinta sama saya, buktikan, ayo kita datang ke kantor KUA. Kalau dia bilang, nanti saja, awas, itu bisa jadi niat yang tidak baik. Bisa jadi dia nanti mengelak. Kalau ada kejadian dan peristiwa yang tidak diinginkan, dia akan tinggalkan. Ke siapa kita meminta perlindungan? Ini. Jadi itu satu. Yang kedua, kalaupun terjadi perceraian, anggap suatu hukum nikahnya sah. Lalu kemudian bagaimana dia bercerai? Bagaimana bisa bercerai? Cerai itu hak zauj, hak suami, bukan istri. Istri tidak ada menceraikan suami. Aku ceraikan kamu, Pak. Tidak bisa. Tapi khulu dia boleh. Khulu itu artinya melepaskan diri. Jadi kan ada sigot taklid biasanya dibaca. Sekiranya 3 bulan berturut-turut tidak dinafkahi dan suami tidak rela dan lalu mengadukan perkara itu ke pengadilan, kemana dijenapa, lalu kemudian dibayar sekian, maka jatuhlah talak 1. Ingat, kalau istri tidak rela. Ini kadang-kadang ada orang kasusnya, Ustaz, kami mau menikah. Loh, suaminya mana? Saya memang beristri, saya memang punya suami, tapi suami saya tidak pernah menafkahi saya. Tidak pernah menafkahi saya. Maka sekarang ini saya kepengen nikah dengannya. Loh, kamu sudah diceraikan? Belum, tapi dia tidak pernah nikahi. Ya, memang tidak pernah menafkahi, tapi kalau tidak ada kalimat talak dari suami, masih berstatuskan dia sebagai istri dari suami pertama. Maka kalau memang tidak pernah menafkahi dan kita tidak rela, ajukan, lepaskan diri melalui pengadilan. Kapan perlu minta kepada suami, ceraikan saya. Nah, cerai itu hak suami. Istri tidak punya hak. Bagaimana cara perceraian itu terjadi? Cukup dengan kalimat baik dengan sore ataupun ghair sore. Sore artinya jelas, aku ceraikan kamu, itu sore. Tapi kalau yang tidak sore, pulang sana ke orang tuamu. Itu tidak sore. Ini pulang, disuruh pulang untuk apa? Mau menceraikan kah atau hanya sekedar untuk silaturahim? Belum jelas.
Maka hal yang seperti ini perlu kejelasan. Tapi kalau sudah soreh kalimatnya, itu satu talak jatuh. Jatuh talak satu. Aku ceraikan kamu. Jatuh talak satu sudah. Nanti ngumpul lagi, ada masalah lagi, saya ceraikan kamu. Jatuh talak dua. Ngumpul lagi, saya ceraikan kamu. Jatuh talak tiga. Tidak boleh lagi pulang. Tidak boleh lagi kumpul kecuali istrinya harus kawin dengan laki-laki lain. Nanti setelah melakukan hubungan lalu kemudian terjadi perceraian, habis masa iddah barulah dia boleh kembali kepada suami yang pertama. Makanya para suami jangan mudah mentalak istri. Jangan sedikit-sedikit saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Jangan bini, ayo siapa takut. Coba ngeri kita. Dan istri pun juga jangan ngundang-ngundang kemarahan suami. Sedikit-sedikit ceraikan aku. Jangan main-main kalimat cerai. Dalam hadis disebutkan ada 3 kalimat yang tidak boleh dibuat main-main. Kalau itu diperbuat, maka sekalipun tidak diniatkan jatuh. Pertama nikah, jangan main-main masalah nikah. Kalau nanti diakal-akali bapaknya, Pak, coba kita main-main dengan anak bapak. Bagaimana kita main nikah-nikahan? Kan bapak punya anak si Pulana. Nah bapak coba pura-pura nikahkan dengan saya. Fulan, engkau aku nikahkan dengan anakku si Fulanah dengan mahar mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ada saksinya, ujar saksi sah. Walaupun cuma main-main, tidak bujur-bujuran, tidak ada niatan, jatuh sah hukum nikahnya. Ternyata dia main-main itu memang mengakal-akali biar supaya jadi bininya. Baik. Jadi nikah cerai tadi dengan ucapan itu sudah jatuh secara hukum bagi sang istri, jatuh talak satu. Baik.